Selamat pagi, Pak Dian dan teman-teman semua. Kami dari salah satu kelompok dari kelas visualisasi data A akan mempresentasikan tentang data presentation beserta contohnya. Perkenalkan, saya Zahwa Kezalendra dan berikut adalah nama rekan-rekan saya. Ada Nathanael Rasharyadi, Maria Dionisia Dari, Gracia Shalom Immanuela, dan Rita Lesyana Prabowo. Baik, yang pertama ada tipe presentasi data. Jadi di sini ada 3 tipe presentasi data. Yang pertama itu adalah data tekstual. Data tekstual ini adalah tipe presentasi data yang berbentuk teks, yang digunakan untuk membagikan informasi yang tidak dapat ditampilkan pada grafik. Selanjutnya ada data tabular. Data tabular ini merupakan tipe presentasi data yang berbentuk tabel yang berguna untuk membandingkan data dan membantu memvisualisasikan informasi. Dan data yang ketiga adalah jenis data diagramatik. Tipe presentasi berbentuk diagram yang menyajikan data menggunakan diagram dan gambar. Saya Maria Dionisia Dari, selanjutnya akan menjelaskan terkait contoh dari tipe presentasi data yang bagian tekstual. Pada umumnya, untuk tekstual tersendiri merupakan penyajian data dalam bentuk kalimat yang tidak memiliki artian ganda dengan penulisan baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang pertama untuk contoh good data. Di sini kami mengambil bahwa penelitian oleh Malapetaka pada tahun 2007 tentang diare di Rumah Sakit Palang Biru menemukan bahwa dari 200 penderita diare terdapat 60% diare yang disebabkan oleh bakterial, di mana 30%-nya juga karena intoleransi dan 10% tidak diketahui penyebabnya. Kemudian untuk bad datanya, itu penelitian oleh Malapetaka pada tahun 2007 di Rumah Sakit Palang Biru menemukan bahwa dari 200 penderita, di mana terdapat 60% yang disebabkan oleh bakterial, 30% karena intoleransi, dan 10% tidak diketahui penyebabnya. Saya akan membahas apa yang membedakan antara penyajian tekstual dari good data dan bad data ini. Yang pertama untuk good data. Dari good data ini sendiri dia jelas audiens yang akan diberikan kepada siapa. Di sini audiensnya adalah kepada masyarakat di Purworejo, Jawa Tengah. Kemudian tujuan yang disampaikan dalam analisis contoh good data ini pun terpampang jelas, di mana memberikan informasi kepada masyarakat Purworejo ataupun sekitarnya terkait perkembangan penyakit diare dan penyebab dari penyakit tersebut. Kemudian dari presentasi data. Data yang ditunjukkan dengan tipe penyajian tekstual ini membantu masyarakat memahami informasi yang disampaikan, di mana di sini juga secara jelas menyebutkan penyakit diare sebagai penyebab utamanya, kemudian menyebutkan presentasi penyebab dari penyakit diare tersebut. Kemudian saya juga akan menganalisis atau memberitahukan terkait kenapa data kedua itu disebut sebagai bad data. Yang pertama dari audiens, tidak disebutkan atau tidak ada spesifikasi siapa yang menjadi audiens atau target dari informasi yang kami sajikan. Terus yang kedua, tujuannya ini memberikan informasi kesehatan juga, namun informasi yang dipaparkan bersifat rancu dan susah untuk dipahami karena tidak diberikan poin utamanya. Karena di sini dia cuma mengatakan bahwa terjadi peningkatan pasien pada Rumah Sakit Palang Biru tanpa menyebutkan penyakit yang menjadi penyebab utamanya adalah penyakit apa, dan kemudian tiba-tiba diberikan presentasi data yang sifatnya rancu. Kemudian presentasi data. Nah, data yang di bad data ini susah untuk dipahami karena tidak dapat menghubungkan informasi yang ada dengan data-data yang tersedia, karena dia cuma menyampaikan data-data kosong seperti 60% dikenakan oleh bakterial, 30% karena intoleransi, dan 10% tidak diketahui, tapi tidak diberikan poin utamanya apa yang menyebabkan sehingga diberikan data tersebut. Kemudian saya akan juga memberikan contoh tekstual yang kedua. Nah, contoh tekstual yang kedua ini dari good dan bad datanya. Untuk good datanya, ini ada Kementerian ATR atau PBN selalu berupaya menciptakan inovasi yang mampu menambah akselerasi percepatan pelaksanaan PTSL pada tahun 2007. Target 5 juta terrealisasi menjadi 5,4 juta. Kemudian pada tahun 2018, target 7 juta terrealisasi menjadi 9 juta. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan. Untuk contoh bad datanya, yaitu Kementerian ATR atau BPN telah mencapai hasil yang luar biasa dalam pelaksanaan PTSLN pada tahun 2017. Target awal sebesar 5 juta berhasil direalisasikan menjadi 5,4 juta.
Kemudian pada tahun berikutnya 2018 jadi peningkatan yang sangat signifikan di mana target 7 juta berhasil direalisasikan menjadi 9 juta. Pencapaian luar biasa ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Kementerian ATR atau BPN tanpa adanya inovasi khusus dari kantor pertanahan. Kemudian saya akan menganalisis terkait contoh tersebut dari Good Data dan Bad Data. Yang pertama dari Good Data. Untuk audiensnya sendiri, untuk Good Data dia menyasar audiens dengan tepat, di mana dia menyasar masyarakat Indonesia, kemudian dia juga menyasar kepada pegawai Kementerian Pertanahan. Kemudian tujuan diberikan sangat jelas karena memberikan informasi terkait perkembangan teknologi modern yang dapat membantu Kementerian Pertahanan dalam menghasilkan inovasi terbaru yang membantu efektivitas mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk presentasi data, informasi yang disusun terstruktur dengan baik, di mana yang diawali dengan pengantar, kemudian diberikan dengan data-data pendukung, dan diakhiri dengan kesimpulan. Kemudian untuk bad datanya, untuk bad data dari audiens, dia juga sama seperti Good Data menyasar kepada masyarakat Indonesia dan pegawai Kementerian Pertahanan. Tujuannya dia memberikan informasi perkembangan inovasi dalam Kementerian Pertahanan yang diadopsi dari teknologi modern. Namun terkait presentasi data, ini dia menggunakan gaya bahasa yang terlalu promosif dan tidak objektif dan menyajikan data melebih-lebihkan pencapaian dengan menggunakan kata-kata bombastis seperti luar biasa dan signifikan. Jadi di sini saya Prita Lishan, di sini saya akan membahas mengenai data tabular, di mana data tabular itu merupakan data yang berasal dari sebuah tabel. Jadi di sini terdapat perbedaan dari kedua tabel, di mana salah satu tabel tidak memiliki konteks dari data. Nah, jadi untuk audiens dari data tabular tersebut itu merupakan staf perusahaan, di mana data tersebut diperuntukkan untuk manajer produk, tim pemasaran, dan tim keuangan yang membutuhkan informasi terkait performa biaya dan pola pembelian berdasarkan gender untuk berbagai kategori produk. Dan tujuan dari data tabular tadi itu sudah jelas mengenai analisis biaya dan performa setiap kategori produk, mengevaluasi perbedaan pola pembelian antara pria dan wanita, serta mengoptimalkan strategi pemasaran dengan menyoroti area di mana kategori produk berkinerja baik dan buruk. Jadi seperti yang tadi sebelumnya sudah dibahas, perbedaan antara Good Data dan Bad Data tersebut melalui konteks, di mana dalam Good Data tersebut terdapat judul jelas maksud dari data tersebut, yaitu total number dari sebuah produk. Dan dalam Good Data tersebut sudah ada tulisan average, di mana angka-angka yang tersedia itu kita tahu berarti merupakan angka rata-rata dari produk tersebut. Dan untuk yang Bad Data, dalam data tersebut tidak ada judul yang jelas untuk apa data tersebut dipergunakan, sehingga kita tidak mengetahui untuk apa data tersebut ditampilkan, serta dalam data tersebut angka-angka itu tidak ada penjelasan lain. Jadi kita nggak tahu tuh angka-angka itu tuh untuk apa, apakah untuk penjualan lebih atau kurangnya. Ya, jadi dalam Bad Data belum sesuai dikarenakan tidak memberikan konteks yang jelas untuk setiap angka, sehingga sulit untuk mengerti maksud dari data. Dan dalam data pun tidak ada konteks yang jelas, sehingga tidak memiliki arti. Perkenalkan, nama saya Nathanael Rasariadi. Di sini saya akan memberikan contoh lain dari presentasi data tabular. Di sini sudah ada dua contoh dari tabel yang memiliki isi data serupa, baik yang disusun secara baik maupun yang tidak. Nah, dari kedua tabel tersebut bisa dianalisis kalau misalnya dari target audiensnya sendiri dan tujuannya. Yang pertama kemungkinan adalah manajer penjualan dan pemasaran. Nah, fungsi bagi mereka tabel tersebut berguna untuk memantau performa produk dan juga untuk mengembangkan strategi pemasaran mereka lebih lanjut. Nah, bisa juga mungkin untuk para pemilik bisnis atau bagian manajemen untuk mengevaluasi kinerja toko mereka secara keseluruhan dari segi sales. Kita juga bisa berasumsi bahwa target audiens lainnya adalah tim pengembangan produk dengan tujuan mengidentifikasi tren produk untuk inovasi produk ke depannya. Karena ketika tabel ini saya temukan konteksnya terbatas, beberapa analisis ini lebih ke berupa asumsi. Kita mulai dari tabel yang kurang baik dulu. Mengapa tabel ini kurang baik? Bisa dilihat di bagian yang saya highlight. Pengkategorian dari tabel ini tuh bisa dibilang membingungkan. Karena tidak jelas konteksnya, produk A dan produk B itu angkanya angka apa, apakah penjualan atau apa, dan tabel setelahnya seperti tabel penjualan unit, pendapatan, dan juga growth, itu tuh penjualan dari produk yang mana dan growth dari yang mana.
seperti itu. Selanjutnya untuk tabel yang buruk ini, dia menggunakan simbol yang inkonsisten. Di sini contohnya adalah ketika dia ingin menggambarkan angka 0, dia tuh menggunakan beberapa simbol, mulai dari 0, none, NA, dan juga strip. Ini tuh tentu bakal membingungkan para stakeholder untuk membaca makna dari simbol tersebut. Selanjutnya, selain dari simbol yang inkonsisten, mereka juga menggunakan simbol yang maknanya ambigu, seperti bintang, lalu tanda tanya, garis miring, dan juga tanda panah. Simbol-simbol seperti ini tentunya memberikan efek yang ambigu, di mana para pembacanya tidak bisa langsung menangkap fungsi dari simbol tersebut itu apa. Lalu, tabel ini juga menggunakan satuan yang inkonsisten. Dari segi produk, ada yang menggunakan unit, ada yang menggunakan huruf U, ada yang juga menggunakan pieces. Tentunya ini sangat tidak enak dilihat. Dan dari segi pendapatan, mereka juga menggunakan satuan yang inkonsisten. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik, ada yang menggunakan tulisan juta, ada juga yang menggunakan rupiah. Nah, beralih ke tabel yang baik. Mengapa tabel ini baik? Pertama, dari segi pengkategorian, ini lebih mudah dimengerti, di mana kita bisa mengidentifikasi ini produk yang mana, pendapatannya berapa, penjualannya berapa, dan pertumbuhannya berapa. Mereka juga menggunakan satuan yang konsisten dan jelas, dan mereka menjelaskan satuan yang ada pada bagian kategori mereka. Seperti misalnya di bagian penjualan menggunakan satuan unit, di bagian pendapatan mereka menggunakan satuan rupiah, dan di bagian presentase pertumbuhan mereka menggunakan persen. Selanjutnya, mengapa tabel ini baik juga? Mereka tidak menggunakan simbol yang ambigu. Jadi tidak ada simbol-simbol aneh seperti tanda tanya, panah, atau lain-lain, sehingga mempermudah para stakeholder untuk membaca tabel tersebut. Lalu penggunaan simbol di tabel ini juga sudah konsisten. Jika sebelumnya kita bisa melihat beberapa simbol seperti 0, none, and strip A, di sini mereka sudah menggunakan satu simbol yang sama, yaitu strip. Nama saya Gracia Salmanuela. Kali ini saya akan menjelaskan terkait diagramatik. Di sini merupakan contoh tipe data presentasi dari diagramatik, baik dari yang baik maupun yang buruk. Kemudian terkait analisis dari diagramatik ini, yang pertama audiensnya itu presentasi data ini memiliki audiens yang pertama pemerintah dan pembuat kebijakan. Ini untuk mereka membuat kebijakan lingkungan ataupun memantau terkait emisi CO2 ini. Kemudian yang kedua itu perusahaan dan industri, itu tuh membantu untuk melihat dampak operasional mereka terhadap emisi karbon. Kemudian terdapat akademisi dan peneliti publik umum dan aktivis lingkungan seperti masyarakat luas yang terlebih khusus peduli terhadap isu lingkungan atau tergabung dalam organisasi non-pemerintah. Dan terakhir investor dan lembaga keuangan. Nah, di data ini tuh bertujuan untuk mengukur besar emisi karbon yang dihasilkan, terlebih khusus di negara Cina, untuk membantu memonitor kemajuan pengurangan emisi, membantu pengambilan keputusan, dan meningkatkan kesadaran publik serta mengidentifikasi tren dan prioritas. Nah, pada good data, bila dianalisis ini sudah sesuai, dikarenakan menggunakan warna yang konsisten, membuat perhatian pembaca itu terfokus pada perbandingan antar nilai dalam sumbu vertikal. Kemudian pada bad data ini belum sesuai, dikarenakan terlalu banyak warna yang bisa menyebabkan kebingungan, juga mengidentifikasi kategori dan dalam mengidentifikasi kategori dan memecah fokus dari nilai yang ingin disampaikan. Data diagramatik, di sini ada line chart. Di sini ada data yang baik dan data yang buruk. Dapat dilihat bahwa di data yang baik itu perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan di pendapatannya, namun sepanjang waktu cenderung menurun. Sedangkan bad data menunjukkan bahwa keuangan perusahaan cenderung terus naik dari tahun ke tahunnya. Namun perlu diperhatikan bahwa good data menggunakan data annual revenue, sedangkan bad data menggunakan cumulative annual revenue.
Oleh karena itu, seharusnya penggunaan line chart itu harus memperhatikan tujuan dari visualisasi data. Nah, audiens dari data tersebut itu adalah board of directors hingga pemegang saham yang bertujuan untuk menampilkan pendapatan tahunan perusahaan itu dari tahun ke tahun, sehingga BOD dan pemegang saham itu dapat melihat perkembangan keuangan perusahaan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, good data itu sudah sesuai karena dia menggunakan year over year revenue dari bisnis sehingga menunjukkan kondisi bisnis sesungguhnya sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kembali lagi, bisa dilihat bahwa ini menunjukkan pendapatan perusahaan di tahun ke tahun secara objektif sehingga tidak ada bias terkait dengan pendapatan perusahaan di sepanjang tahun. Sedangkan untuk bad data itu penggunaan datanya kurang tepat dikarenakan grafik kumulatif hanya menggambarkan kenaikan yang mengakibatkan perubahan pendapatan tahunan menjadi bias. Dapat dilihat dari tahun ke tahun, audiens akan mengira bahwa pendapatan perusahaan terus tumbuh dari tahun ke tahun. Ini mengakibatkan bias terhadap pendapatan perusahaan sehingga BOD dan pemegang saham mungkin tidak akan bisa mengambil keputusan yang paling tepat. Oleh karena itu, dalam penggunaan diagramatik atau line chart di sini, kita harus memperhatikan tujuan dari visualisasi data itu sehingga kita bisa menggunakan data yang benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat pagi.